Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wajah pria berjubah merah itu dipenuhi aura dingin saat ia menatap trio Yuan Chang yang membawa kuali merah dan mencoba melarikan diri dari tempat ini. Ia mengangkat tangannya, lalu mengepalkannya perlahan. Kuali merah di kejauhan langsung bergetar hebat dan memancarkan riak energi yang mengerikan. Dalam sekejap, tiga harta berbentuk tanduk yang menyelimutinya hancur di depan wajah Yuan Chang dan kelompoknya yang langsung berubah drastis. Yuan Chang tidak ragu sedikit pun. Ia segera berteriak dan berbalik melarikan diri menuju pusaran ruang. Lei Qian dan Ling Zhen, dengan wajah pucat, langsung mengikuti di belakangnya. Tidak ada dari mereka yang berani mencoba melawan. Pria berjubah merah itu melambaikan lengan bajunya. Kuali raksasa langsung terbang, lalu memancarkan pilar cahaya merah yang menghantam pusaran ruang tepat saat trio Yuan Chang hendak masuk. Serangan itu membuat tubuh mereka terguncang hebat hingga memuntahkan darah. Tetapi mereka tetap memanfaatkan dorongan itu untuk melarikan diri dan akhirnya menghilang ke dalam pusaran. Setelah itu, pria berjubah merah mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang masih tersisa. Dengan satu kibasan lengan, angin kencang menyapu dan langsung mendorong semua orang masuk ke dalam pusaran ruang. Lindong hanya bisa tersenyum melihat para pemburu harta itu kabur dalam keadaan menyedihkan. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa pria berjubah merah itu sedang menatap dirinya dan Ling Qingsu. Lindong sedikit canggung dan hendak mundur, tetapi pria itu lebih dulu berbicara. "Anak muda, terima kasih atas bantuanmu kali ini." Lindong tertegun sejenak sebelum menjawab dengan rendah hati bahwa ia hanya kebetulan mendapatkan bagian formasi tersebut, dan ia juga tidak ingin makhluk kabut hitam itu lolos karena akan membawa bencana. Pria berjubah merah itu tampak terkejut saat mendengar bahwa Lindong mengetahui tentang makhluk tersebut. Ketika Lindong menyebut bahwa ia pernah melihat makhluk serupa yang menyebut dirinya raja, ekspresi pria itu langsung berubah. Dalam sekejap, ia muncul di depan Lindong dan meraih pergelangan tangannya. Lindong sempat terkejut, tetapi ia tidak melawan. Ia tahu betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Setelah beberapa saat, pria berjubah merah itu melepaskan tangannya. Ia menatap Lindong dengan sorot mata dalam, lalu berkata pelan, hanya bisa didengar oleh Lindong. "Aku tidak menyangka, kau memiliki simbol leluhur melahap dan juga batu leluhur." Hati Lindong bergetar. Ia tidak terlalu terkejut soal simbol leluhur melahap, tetapi istilah batu leluhur membuatnya langsung teringat pada jimat batu misterius yang ia miliki. Ia pun bertanya dengan hati-hati mengenai fungsi batu leluhur tersebut. Pria berjubah merah tidak langsung menjawab. Ia sempat melirik ke arah Ling Qingsu, yang segera menjauh seolah menghindari situasi itu. Setelah itu, pria berjubah merah mendarat di puncak gunung lava dan memberi isyarat agar Lindong mengikutinya. "Sementara kesadaranku masih tersisa, aku akan memberitahumu beberapa hal." Lindong ikut duduk di hadapannya. Ia kemudian mengetahui bahwa pria itu sebenarnya sudah lama mati, namun mempertahankan sisa kehidupannya dengan teknik khusus hingga berada dalam kondisi setengah hidup seperti sekarang. Kini, setelah makhluk itu kembali tersegel, kesadarannya akan segera menghilang. Jika suatu hari nanti Lindong kembali, yang tersisa mungkin hanya tubuh tanpa kesadaran yang menjaga tempat ini. Lindong terdiam, merasa hormat terhadap tekad para ahli kuno. Pria berjubah merah itu kemudian menjelaskan tentang perang besar di masa lalu, sebuah perang yang hampir menghancurkan dunia. Pada akhirnya, dunia terselamatkan berkat pengorbanan seorang tokoh besar yang memutus siklus reinkarnasi untuk menutup celah antar dunia. Dialah leluhur simbol, katanya. Ia juga menjelaskan bahwa batu leluhur yang dimiliki Lindong adalah peninggalan dari tokoh tersebut. Benda itu pernah menyegel tiga raja dalam perang besar, tetapi kini berada dalam kondisi tidak aktif dan menunggu untuk dibangkitkan kembali. Lindong mendengarkan dengan serius. Ia mulai menyadari bahwa masa depan mungkin akan kembali menghadapi ancaman yang sama, dan generasi seperti dirinya akan menjadi garis pertahanan berikutnya. Setelah itu, pria berjubah merah mengangkat tangannya. Kuali raksasa di kejauhan mulai menyusut dengan cepat hingga menjadi seukuran telapak tangan, lalu melayang ke arah Lindong. "Ini adalah kuali langit terbakar, harta Yuan milikku. Aku tidak akan bisa menggunakannya lagi. Dengan kekuatanmu saat ini, kau mungkin belum bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya, tetapi tetap akan sangat berguna." Lindong menerima kuali itu dengan kedua tangan, penuh kehati-hatian dan rasa hormat.
Pria berjubah merah itu kemudian kembali mengumpulkan energi kehidupan di telapak tangannya. Energi itu berubah menjadi pil putih seukuran mata naga, memancarkan aura kehidupan yang sangat kuat. Konsumsi ini, kekuatanmu akan meningkat pesat. Namun, sebagian besar energinya akan tersimpan di dalam tubuhmu dan akan sangat berguna di masa depan. Lindong sempat ragu, melihat kondisi pria itu yang semakin melemah. Namun pada akhirnya, ia tetap menerima pil tersebut dengan hormat. "Bolehkah aku mengetahui nama penatua?" tanyanya. Pria itu tersenyum tipis. "Aku Ventian, orang-orang memanggilku hantu tua Ventian." Lindong menangkupkan tangan dengan sungguh-sungguh dan berjanji akan mengingat bantuan besar tersebut. Namun Ventian hanya menggeleng pelan dan mengatakan bahwa ia hanya memiliki satu permintaan. "Tolong jaga temanmu itu." Lindong langsung mengerti bahwa yang dimaksud adalah Ying Huan-Huan. Ia pun mengangguk tanpa ragu. Ventian tersenyum samar. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah menerima petunjuk dari Nyonya, dan tampaknya Ying Huan-Huan telah berhasil melewati reinkarnasi. Ia bahkan menyebut bahwa wanita itu adalah murid paling dihargai oleh leluhur simbol. Hati Lindong kembali bergetar, tetapi ia tetap menjawab dengan tegas bahwa ia akan melindunginya. Wajah Ventian perlahan dipenuhi kelelahan. Matanya mulai tertutup. Lindong buru-buru bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkannya. Ventian tidak menjawab secara langsung. Sebelum kesadarannya benar-benar menghilang, suaranya yang samar terdengar sekali lagi. "Jika suatu hari kau memahami reinkarnasi, kembalilah ke tempat ini." Setelah itu, matanya benar-benar tertutup, dan sosoknya kembali diam seperti patung yang menjaga gunung itu selamanya. Ekspresi rumit tampak di mata Lindong saat ia menatap pria berjubah merah yang kini duduk diam seperti patung dengan mata tertutup rapat. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan hidup pria itu telah benar-benar habis. Saat ini, ia benar-benar telah mati. Mungkin di masa depan ia akan membuka matanya lagi, namun saat itu ia hanya akan menjadi boneka tanpa kesadaran, yang menjaga tempat ini karena sisa keinginan dalam hatinya. Lindong berdiri tegak, lalu membungkuk dengan hormat. Ia mengukir kebaikan Ventian dalam hatinya. Bahkan tanpa hadiah-hadiah yang diberikan, tindakan pria itu sendiri sudah cukup untuk membuatnya dihormati. Hanya para ahli dari masa lalu yang telah mengalami bencana besar yang mampu mengorbankan diri demi tujuan sebesar itu. Ia kemudian menatap pil di tangannya yang berbentuk seperti mata naga. Setelah merenung sejenak, ia duduk bersila. Tempat ini sekarang aman, dan merupakan lokasi terbaik untuk menyerap kekuatan pil tersebut. Tanpa ragu lagi, Lindong memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Seketika, wajahnya memerah. Ia merasakan kekuatan Yuan yang luar biasa besar meledak di dalam tubuhnya, seperti gelombang tak berujung yang mengalir deras ke seluruh anggota tubuhnya. Cahaya hijau segera memancar dari tubuhnya. Tubuh Lindong mulai berubah, sisik hijau muncul untuk memperkuat tubuhnya agar mampu menahan tekanan kekuatan tersebut. Meski begitu, rasa sakit yang hebat tetap muncul dari dalam tubuhnya. Meridian dan tulangnya seperti dipaksa menahan beban yang luar biasa besar. Lindong menarik napas dalam, lalu memanggil tubuh iblisnya. Sebuah cahaya keemasan keluar dan kembali masuk ke dalam tubuhnya, menyatukan kembali kekuatan rohnya. Ia tidak berani membagi kekuatan sedikit pun dalam kondisi seperti ini. Di dalam dantiannya, roh Yuan miliknya mulai bergerak. Simbol leluhur melahap muncul, memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Kekuatan Yuan yang meluap mulai mengalir ke arahnya, diserap dan dimurnikan tanpa henti. Aliran kekuatan itu terus berputar, kemudian berubah menjadi tetesan cairan Yuan yang sangat murni. Tetesan-tetesan itu jatuh ke roh Yuan dan juga ke roda naga Yuan di bawahnya, membuat keduanya semakin kuat dan nyata. Di bagian lain tubuhnya, pil itu terus melepaskan kekuatan tanpa henti, seperti sumber yang tidak pernah kering. Pil tersebut berasal dari sisa kekuatan hidup Ventian, sehingga kekuatannya luar biasa besar. Jika dilepaskan sekaligus, tubuh Lindong tidak akan mampu menahannya. Namun, kekuatan itu tidak liar, justru sangat lembut dan terkontrol, seolah Ventian telah menyesuaikannya agar aman bagi Lindong. Hal ini membuat Lindong semakin menghormatinya. Ia bahkan bertekad, jika suatu hari ia mencapai tingkat reinkarnasi, ia akan kembali untuk menyelamatkan Ventian. Dengan pikiran yang fokus, Lindong terus menyerap kekuatan tersebut. Roh Yuan dalam tubuhnya menjadi semakin nyata dan kuat. Seiring waktu, kekuatannya meningkat dengan pesat. Dalam kondisi seperti itu, 5 hari berlalu tanpa terasa. Lindong duduk diam di atas tebing,
sementara gelombang energi kuat terus memancar dari tubuhnya, menghancurkan batuan di sekitarnya. Di depannya berdiri Ling Qingzu, diam memperhatikannya. Tatapan wanita itu tidak lagi sepenuhnya dingin. Tanpa orang lain di sekitarnya, emosi samar terlihat di matanya. Ia bergumam pelan bahwa Lindong benar-benar telah berubah. Pemuda yang dulu masih lemah kini telah tumbuh menjadi sosok yang kuat. Bayangan masa lalu perlahan muncul di benaknya. Wajah Lindong 5 tahun lalu yang keras kepala kini telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih matang. Ia bukan lagi anak muda yang berjuang mati-matian, melainkan seseorang yang mulai melebarkan sayapnya dan akan segera dikenal luas. Senyum tipis muncul di wajah Ling Qingzu. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ia mengangkat kepala dan melihat bahwa Lindong telah membuka matanya dan sedang menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat Ling Qingzu terlihat terkejut. Ia tidak siap menghadapi situasi itu. Senyum muncul di wajah Lindong. Ia mengulurkan tangan dan dengan cepat melepaskan kerudung yang menutupi wajah Ling Qingzu. Wajah cantik yang luar biasa langsung terlihat. Kecantikannya begitu memukau hingga membuat Lindong terpaku. Ling Qingzu tersadar dan wajahnya langsung memerah. Ia segera mundur dengan perasaan malu dan marah. Lindong hanya tersenyum sambil menatapnya. Benar-benar indah. Di bawah sinar matahari, Ling Qingzu tampak seperti sosok yang turun dari langit, memancarkan keindahan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pipi Ling Qingzu memerah, sementara mata yang biasanya setenang danau kini dipenuhi rasa malu dan marah. Penampilan seperti ini jarang terlihat darinya, namun justru membuatnya tampak semakin mengguncang hati. Ia menatap Lindong dengan campuran emosi yang rumit, jelas tidak menyangka bahwa pemuda itu akan bertindak seberani itu. Lindong sendiri akhirnya tersadar dari tindakannya. Ia merasa canggung, karena semua yang terjadi barusan berlangsung terlalu cepat tanpa ia pikirkan. Namun, dalam situasi seperti ini, tidak ada penjelasan yang akan membantu. Ia hanya bisa tertawa kering. Ling Qingzu tidak membiarkan rasa malunya berlangsung lama. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia segera mengendalikan emosinya. Ia menatap tajam Lindong, lalu mengambil kembali kerudungnya dan menutupi wajahnya sekali lagi. "Jika kau melakukan ini lagi, jangan harap tanganmu akan tetap utuh," ucapnya dingin. Lindong hanya tersenyum. Ia tahu, jika orang lain yang melakukan hal tadi, kemungkinan besar mereka sudah diserang tanpa ampun. Reaksi Ling Qingzu barusan menunjukkan bahwa posisinya di mata wanita itu memang berbeda, meskipun bukan berarti ia memiliki perasaan khusus. Ia cukup sadar diri. Di mata Ling Qingzu, yang telah melihat banyak jenius luar biasa, dirinya bukanlah sosok yang begitu menonjol. Namun, pengalaman masa lalu di antara mereka, ditambah perubahan Lindong selama beberapa tahun terakhir, mungkin membuatnya sedikit berbeda di mata wanita itu. Saat Ling Qingzu hendak berkata sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia merasakan gelombang energi kuat yang tiba-tiba muncul dari tubuh Lindong. Itu, kesengsaraan nirwana. Ia terkejut. Dari gelombang itu, jelas bahwa Lindong akan menembus ke tingkat berikutnya. Lindong sendiri tersenyum. Ia menarik napas dalam dan kembali menutup matanya. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya, sementara energi di dalam dirinya mulai bergejolak hebat. Ia memasuki proses terobosan. Selama sekitar setengah jam, Ling Qingzu memperhatikan dengan tenang. Akhirnya, Lindong membuka kembali matanya. Keringat tipis terlihat di dahinya, tetapi senyum puas terpancar di wajahnya. "Selesai," katanya ringan. Ling Qingzu mengangguk pelan, namun diam-diam merasa kagum. Ini adalah kesengsaraan nirwana ke-8, yang biasanya tidak mudah dilalui. Namun Lindong mampu melewatinya dengan relatif cepat dan stabil. Lindong berdiri, mengepalkan tangannya, dan merasakan kekuatan besar mengalir dalam tubuhnya. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Akhirnya mencapai tahap 8 Yuan Nirwana. Ia masih bisa merasakan kekuatan dari pil energi kehidupan di dalam tubuhnya. Namun, sebagian besar kekuatan itu belum bisa ia serap sepenuhnya dan masih tersimpan untuk masa depan. Ling Qingzu meliriknya sejenak. "Sepertinya kau yang paling diuntungkan dari perjalanan ke tempat penyimpanan harta kuno langit terbakar ini." Lindong tertawa kecil. Ia mengakui hal itu. Banyak orang datang dengan harapan besar, namun justru berakhir dengan kekecewaan atau bahkan kehilangan nyawa. Sebaliknya, ia justru mendapatkan manfaat terbesar. "Berapa lama aku berkultivasi?" tanyanya. 5 hari, jawab Ling Qingzu singkat. Lindong mengangguk pelan,
lalu menatapnya. Mengapa kau tidak pergi lebih dulu? Selama 5 hari ini, Ling Qingzu ternyata tetap berada di dekatnya. Ia sebenarnya bisa pergi lebih awal. Saya hanya ingin menjelajah. Masih ada beberapa peninggalan kuno di sini, jawabnya dengan nada datar. Lindong tersenyum, tidak membongkar alasan sebenarnya. Ia tahu bahwa Ling Qingzu kemungkinan besar tetap tinggal untuk berjaga-jaga. Terima kasih, ucapnya tulus. Ling Qingzu tidak menanggapi secara langsung. Jika sudah selesai, kita pergi. Lindong mengangguk, lalu sebelum pergi, ia menoleh ke arah Ventian yang kini telah menjadi seperti patung. Ia membungkuk dengan hormat. Penatua Ventian, jika suatu hari aku mencapai tingkat yang kau katakan, aku pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu. Setelah itu, ia tidak ragu lagi dan langsung melesat menuju pusaran ruang di langit. Ling Qingzu sempat menatap Ventian sejenak dengan ekspresi dalam, sebelum akhirnya mengikuti Lindong. Keduanya segera menghilang ke dalam pusaran. Setelah mereka pergi, tempat itu kembali sunyi. Pegunungan merah dipenuhi aura kuno dan kesepian. Di luar, di sebuah lembah merah, ruang tiba-tiba bergetar dan membentuk pusaran. Lindong dan Ling Qingzu keluar satu persatu, lalu melayang di udara. Lindong melihat sekeliling. Tempat yang sebelumnya penuh orang kini hampir kosong. Sepertinya semua sudah pergi, katanya. Ling Qingzu mengangguk. Masih ada lebih dari setengah bulan sebelum mencapai wilayah iblis unik. Mereka kemungkinan sudah melanjutkan perjalanan. Lindong menoleh. Bukankah kau seharusnya kembali ke kelompokmu? Ling Qingzu menjawab dengan tenang bahwa rekan-rekannya mampu menangani situasi. Lindong pun menjelaskan bahwa kelompoknya juga relatif aman, dengan orang-orang kuat yang bisa menahan ancaman dari gerbang Yuan. Namun, demi keamanan, ia tetap berniat kembali. Ia lalu tersenyum. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Ling Qingzu menggeleng pelan. Saya masih punya urusan lain. Ia memandang ke arah bagian dalam wilayah iblis unik. Lindong mengikuti arah pandang itu, lalu mengerutkan kening. Itu daerah paling berbahaya. Mengapa ke sana? Setelah ragu sejenak, Ling Qingzu akhirnya menjelaskan bahwa di sana terdapat kolam surgawi kemurnian tertinggi, peninggalan kuat dari zaman kuno. Ia membutuhkan tempat itu untuk menyembuhkan luka dalam akibat teknik yang ia latih. Lindong terkejut. Ia tidak menyangka Ling Qingzu menyimpan luka seperti itu. Mengapa tidak membawa orang lain? Tanyanya. Ling Qingzu menjawab bahwa perjalanan itu terlalu berbahaya, dan membawa orang lain hanya akan menambah korban. Setelah itu, ia memanggil teratai hijau dan bersiap pergi. Kita berpisah di sini. Kita bertemu lagi di pintu keluar. Hati-hati. Ia segera berubah menjadi cahaya hijau dan melesat pergi. Namun beberapa saat kemudian, ia berhenti dan menoleh. Lindong ternyata mengikuti di belakangnya dengan senyum santai. Tidak sopan membiarkan seorang gadis pergi ke tempat berbahaya sendirian, katanya ringan. Anggap saja ini kesempatan untuk membalas bantuanmu. Ling Qingzu menatapnya, sedikit terkejut. Sementara itu, Lindong hanya tersenyum, seolah keputusan itu sudah pasti.